Ayah, kakak, tolong aku. Menyelamatkanmu, sekarang asalkan kamu mati. Warisan besar yang ditinggalkan ibumu itu akan menjadi milik kami sepenuhnya. Benarkah ayah mau mengorbankan anak kandung sendiri demi anak angkat? Anak angkat? Meng Meng bukan anak angkat. Dia adalah putri kandungku dan istrimu. Kamu mengkhianati ibu. Tenang saja, adikku yang baik, sebentar lagi kami akan mengantarmu. Bertemu dengan ibumu dan kedua kakakmu. Rupanya, semua ini ulah kalian. Tahu pun bagaimana? Sekarang semuanya sudah terlambat. Aku, Xia Xining, bersumpah kepada langit. Jika ada kehidupan berikutnya, pasti akan membuat kalian berdua membayar 2 kali lipat. Anak kandung asli ini hidupnya terlalu menyedihkan. Kalau aku yang jadi anak kandung asli. Tak disangka, satu keluhan membuatku benar-benar masuk ke dalam cerita. Harus membantu karakter kertas mengubah nasib. Kalau aku gagal, bukankah aku tidak bisa kembali ke dunia nyata? Dia pasti sudah gila. Jangan terlalu tegang, adik. Aku tahu kamu sudah menderita di luar. Tapi tenang, ibu dan kakak-kakak akan memberimu kompensasi yang baik. Aku masuk hari ketika sang tokoh utama dikenali kembali oleh keluarga Xia. Kakak kedua mulai ini benar-benar pandai membujukku. Nanti saat kembali ke keluarga Xia, anak angkat palsu itu akan menggunakan trik simpati untuk membuat kalian meninggalkanku. Sepanjang perjalanan, adik tidak berbicara sepatah kata pun. Jangan-jangan yang kudengar adalah pikirannya. Keluargamu semuanya tidak punya otak. Dipermainkan seperti monyet oleh anak angkat palsu itu. Apa yang harus kulakukan agar kalian menyadari? Siapa wanita licik yang mengincar nyawa seluruh keluargamu? Mengincar nyawa seluruh keluarga kami? Kakak kedua, kamu bilang apa? Tidak ada, kamu salah dengar. Aneh sekali, aku bisa mendengar pikiran adik. Dan dia bilang, Meng Meng akan membunuh seluruh keluarga kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Inis Hining. Inikah ibu murahan itu? Zining, putri ibu yang baik, pulang saja sudah bagus. Ayo, cepat duduk dan bicara. Nyonya, tidak baik, tidak baik. Nona sedang merajuk, sudah sehari tidak makan. Baru saja pingsan. Cepat panggil dokter keluarga. Datang. Trik simpati Siameng datang. Siameng untuk memberi aku pelajaran pertama. Malah sampai pakai cara mogok makan. Sebentar lagi aku mau pura-pura jadi antagonis. Langsung biar keluarga Xia usir aku, biar nggak. Ujung-ujungnya mati penuh penyesalan. Dasar cewek ini. Baru pulang udah mau kabur. Kamu tadi ngomong apa? Hah? Aku nggak ngomong apa-apa kok, untuk suami brengsek. Rawat anak haram bertahun-tahun. Ternyata Siameng, udah tahu asal-usulnya. Di belakang pasti ngira dia bodoh. Anak haram. Pelayan kayaknya nggak dengar Zining ngomong. Jangan-jangan tadi aku dengar pikirannya. Dia bilang anak haram itu beneran. Siameng itu anak haramnya Xia Zhen. Kayaknya beneran. Sining di jalan bilang, Meng Meng bakal pakai siasat penderitaan buat ngalahin dia. Semuanya terbukti. Bener atau enggak? Aku harus lidiki, kamu masih bengong apa? Cepetan panggil dokter keluarga, Nyonya. Nona udah pingsan, kamu nggak mau lihat? Pingsan ada dokternya, aku kesana ngapain? Tahu Zining pulang hari ini? Sengaja mogok makan, niatnya apa sih? Kok beda sama cerita novel? Bukannya harus ninggalin aku, lihat siamanya. Aku nunggu dianggap angin terus memil barang-barang pergi. Ining. Bertahun-tahun ini, Mama yang salah sama kamu. Gelang ini, anggap aja hadiah pertemuan dari Mama. Kamu nggak salah sama aku. Ining. Ini mobil yang kakak siapin buat kamu, suka nggak? Mulai sekarang ada mama sama kakak yang sayang kamu, nggak usah susah lagi. Di novel, langsung kasih mobil mewah ratusan juta. Ternyata beneran. Nggak susah kok, makasih Mama, makasih kakak. Kamar Sining udah beres. Dia seharian naik mobil, pasti capek. Mending istirahat dulu aja. Nona bangun. Nyonya siapin makan malam, suruh kamu ke sana. Ganteng banget cueknya, kalau nggak dibangunin. Aku bakal lahap dia habis-habisan. Sini Zining, duduk sebelah Mama. Ternyata benar anak yang dibesarkan di desa, sama sekali tidak tahu sopan santun. Tidak tahu menyapa orang.
Zining ini, pagi sudah pulang. Sampai sekarang sudah lewat sehari, kamu baru pulang. Baru datang melihat anak sebentar ini, masih suruh dia menyapa. Kamu punya muka apa? Si perempuan murahan ini biasanya selalu nurut padaku. Hari ini tiba-tiba berani mempermalukanku. Zining, makan yang banyak. Ibu, hari ini aku benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya tidak mogok makan sampai pingsan, hampir saja ketinggalan adik pulang. Hal sebesar ini, lihat, aku kan kebetulan berhasil pulang. Itu dia perempuan licik itu. Kamu suka mogok makan, ngapain datang makan? Lebih baik pulang istirahat saja. Ibu aku sudah bilang. Aku tidak sengaja. Tenang, mulai sekarang. Aku pasti akur dengan adik. Hah? Perempuan licik ini, tahu trik pura-pura menderita sudah tidak mempan. Langsung menantang, mau memancingku marah. Supaya seluruh keluarga benci padaku, aku sengaja tidak mau menuruti keinginannya. Adik Zining, kamu baru pulang dari desa. Mungkin belum terlalu paham dengan penataan rumah ini. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, langsung tanya saja padaku. Aku akan beritahu semuanya. Terima kasih kakak, mengataiku kampungan dengan cara berbelit-belit. Bilang aku tidak berwawasan, enak saja. Berani berkata seperti itu. Sudah kamu ketemu juga. Sekarang masih belum pulang istirahat. Ibu, Siameng kena mental dan terhina. Siazen ayah brengsek ini. Pasti sangat kasihan, mungkin sebentar lagi akan marah. Datang menuntut penjelasan. Zining tenang. Selama ibu masih ada di rumah ini, tidak akan izinkan kamu diperlakukan semena-mena. Meng hari ini sampai pingsan begini. Kamu sebagai ibu tidak mau menjenguk, dia sedih sekali. Kok tega sekali hatimu. Anakku hari ini pulang. Aku tidak temani anakku, masak temani dia. Dia anak yang dibesarkan di desa, sudah kami terima kembali. Itu sudah anugerah buatnya. Dibandingkan dengan Meng yang besar di dekat kami. Mau bandingkan apa? Meng dari kecil sampai besar. Sudah jadi teladan putri kalangan atas, dia tidak berpendidikan. Bau tanah, mau bandingkan apa? Ya ampun, ibu memang pantas jadi putri keluarga Lin. Kalau bukan karena ayah brengsek, sekarang pasti wanita karir sejati. Dengan aura seperti itu, di dunia bisnis pasti bisa mengalahkan banyak pria. Xiazen, Zining adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Sekarang dia baru kembali ke sisiku. Aku tidak akan membiarkanmu berkata begitu tentangnya. Kalau kamu tidak mau mengakui anak ini, maka kita bercerai. Apa? Bercerai? Dia tidak akan berani bercerai. Dia masih berharap menggunakan uang keluarga Lin untuk menutupi kerugian perusahaannya. Siapa juga masih menunggu untuk mendapatkan mahar tinggi dari ibu untuk menikahi putra sulung keluarga Shen. Sayang, jangan marah dong. Aku hanya kesal dan mengucapkan kata-kata kasar. Zining juga anak kandungku. Bagaimana mungkin aku tidak menyayanginya? Hal seperti perceraian kita. Jangan diucapkan lagi. Kita berdua suami istri. Sudah melalui banyak hal selama lebih dari 10 tahun. Jangan karena hal kecil ini. Sampai bertengkar. Dia berani berkata seperti itu. Dulu bukan karena dia dengan kasih sayang berkokok. Memainkan sandiwara pahlawan menyelamatkan gadis, menipu ibu hingga tertipu. Lalu memberinya obat dan menghamilinya. Ibu tidak akan menikah dengannya. Sandiwara, memberi obat? Ibu, kamu baik-baik saja? Cepat panggil dokter. Ayah, Uang keluarga Lin belum kita dapat. Kita harus sabar dulu. Bajingan sialan. Ibu yang akan cerita seperti bunga. Dia niaya sampai seperti ini. Bagaimana kau suruh orang begini aja? Dia suka selingkuhan. Carikan dia 5, 6, 7 tante-tante, sampai dia lemah ginjal. Anak kecil, mikirin apa saja sehari-hari. Harus cepat cari cara untuk mengalihkan perhatian adik. Zining, kakak ajak kamu jalan-jalan yuk. Biar ibu istirahat dengan tenang. Ayo, ayo. Selamat, Tuan Shen. Kak, siapa orang itu? Gayanya besar sekali. Itu Master Shen ke-9 dari keluarga kaya Shen di Beijing. Mereka semua bergantung pada hubungannya untuk mencari uang. Katanya Master Shen tidak dekat dengan wanita. Entah memang tidak suka wanita. Atau impoten. Cek siapa di seberang sana. Bos, di seberang adalah Xia Chen dari keluarga Xia. Dilihat dari fisiknya tidak seperti impoten. Apa dia suka pria? Zining, lebih baik kita pulang saja. Kalau tetap di sini, nanti bisa terlibat banyak masalah. Orang besar seperti itu bukan keluarga kita yang bisa lawan. Pria itu adalah pria dalam mimpiku. Begitu tampan tapi akhirnya mati secara tidak wajar, sayang sekali. Adik, ini orang terkenal sangat kejam. Cuma dengan gerakan jari saja, dia bisa menghancurkan keluarga Xia kami. Ini Tuan ke-9 Shen.
Tuan ke-9 Shen? Aku tidak melihat dia membuka mulut. Tapi aku bisa mendengar dia berbicara. Apakah itu suara isi hatinya yang kudengar? Dia berkata aku akan mati. Tuan muda Xia, siapa ini? Oh, Tuan Jiu. Ini adik perempuanku, Xia Xining. Dia dulu tersesat di desa sejak kecil. Xia Xining. Nanti, kalau kamu bertemu Tuan ke-9 Shen ini, jauhin dia baik-baik. Kenapa? Katanya Shenchi ini kejam sekali. Dulu ketika dalam keluarga Shen, ia baru usia 18 tahun, sudah memikirkan semua benar. Menjadi kepala keluarga, orang katanya dia memberi binatang dengan buku satu untuk anak-anakku yang lain. Seluruh keluarga cabang utama diusir ke luar negeri. Satu-satunya anak dari cabang kedua pun, kakinya dipatahkan. Singkatnya, orang ini sangat berbahaya, jangan dekati dia. HMPH. Bu, kenapa adik belum datang juga? Bikin kita semua sebanyak ini menunggu dia. Sudah kelihatan dari desa, tidak punya pendidikan dan sopan santun. Bu, Xining, apa capek mainnya? tidak capek, cuma rasanya sungguh sial. Baru pagi-pagi sudah dengar ayam liar berkokok. Sungguh berpikir dengan beberapa bulu saja bisa jadi burung phoenix. Ubi tahu-tahu, kalau kamu sampai bikin aku marah, akan cabut semua bulu MU itu. Bikin kamu tidak bisa keluar bertemu orang. Xia Xining, aku tidak akan mengakhiri ini denganmu. Dulu aku pikir Meng Meng lembut dan sopan. Sekarang aku melihat dia, rasanya persis seperti pemeran penggemar jahat di drama televisi. Kemarin aku mendengar isi hati Xining. Meng Meng yang selalu aku sayangi dulu, bukan anak angkat yang Xia Zhen ambil dari panti asuhan. Kemungkinan besar itu anak haram Xia Zhen. Sudah. Kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Bu. Xining, ibu ajak kamu jalan-jalan ke taman bunga. Tidak, aku harus cari bantuan ibuku, kalau terus begini. Bukan cuma harta keluarga Lin, bahkan harta keluarga Xia pun tidak akan ada bagianku. Xining kita lebih cantik dari bunga ini. Liki, Wanita ini jangan-jangan adalah selingkuhan ayah yang brengsek, ya? Xia Meng dan dia. Mirip banget. Kayak cetakan. yang main serong dengan Xia Zhen. Ternyata kakak ipar, Jinyan. Kudengar beberapa hari lalu, Meng Meng pingsan. Kamu nggak sekalipun datang menjenguk. Barusan lihat Meng Meng kurus kering. Aku sebagai tante aja kasihan. Benar, kan? Kok aku nggak lihat, sih? Meng Meng kan kamu yang besarkan dari kecil. Sekarang anak kandungmu pulang, langsung tegas sama anak angkat, ya? Rupanya datang buat belain anak kandungnya. Nih. Mau adu domba hubunganku sama mama. Lihat, aku bakal kasih pelajaran. Kakak ipar, kamu perhatian banget sama Meng Meng. Kalau nggak tahu, bisa-bisa dikira Meng Meng bukan anak angkatku, tapi anak kandungmu sendiri. Mana mungkin Meng Meng anakku? Aku cuma khawatir kamu pilih kasih, nanti digosipin orang. Katanya keluarga Siang nggak terima anak angkat. Kakak ipar, aku cuma bercanda. Kok kamu panik banget? Oh, ini anak yang kamu bawa pulang, ya? Cantik sih, cuma kurang ajar. Mama, kakak, siapa tante ini? Dia? Istri almarhum kakak ayahmu. Bibimu. Bibi? Pakaiannya norak kayak merak. Jelek banget. Dasar anak liar. Benar-benar nggak tahu aturan. Ada apa? Aku baik hati datang jenguk Xining. Mungkin dia nggak suka aku. Bilang aku pakaiannya kayak merak. Xia Xining. Bibimu baik hati datang jenguk, kamu berani menghinanya? Xia Zhen, aku ini istrimu. Atau dia istrimu? Kamu demi dia, berani mukul anakku? Kamu ngomong apa sih? Mama, jangan salahkan ayah sama Bibi. Lihat, Kak Meng Meng sama Bibi mirip banget, kan? Kalau nggak tahu, dikira mereka keluarga inti. Bangsat, ngomong apa? Aku hajar kamu hari ini. Ayah, Xia Zhen, aku di sini. Coba berani sentuh anakku. Adik ipar, dia kan suamimu. Kok bisa mukul dia? Hah? Berani mukul Xining? Aku nggak segan ikut hancur berantakan. Perempuan gila. Ayo, adik. Aku antar ke rumah sakit lihat lukanya. Mama, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, hanya terlalu lelah. Kamu, pergilah istirahat bersama kakakmu. Ayo pergi. Lebih baik cepat cari cara untuk bercerai dengan Xia Zhen. Biar dia pergi dengan tangan kosong. Di antara barang lelang ini, tidak ada yang kamu suka? Aku ingin jalan-jalan keluar. Maaf, Tidak apa-apa. Kamu Nona Xia, datang menemani kakak ikut lelang? Kamu kenal aku? Kamu siapa? Keluarga Shen. Shen Yun.
Yang di buku itu? Shen Yu yang kakinya dipatahkan Shen Qi? Ini karakter kunci yang bikin keluarga Shen bermasalah di plot cerita. Oh, Tuan Muda Shen. Maaf, aku keluar terlalu lama. Kakak pasti khawatir. Aku duluan ya. Selamat tinggal, Tuan Muda Shen. Andai tahu bakal ketemu Shen Yun. Seharusnya aku tetap di tempat lelang sama kakak. Sekarang semua orang lagi ikut lelang. Siapa yang bakal nemuin aku? Aku benar-benar terpuruk. Tidak ada yang menolong. Nona Xia, buru-buru apa? Lebih baik ikut aku dengan baik. Atau jangan salahkan aku. Oh, kamu mau apa? Pulang ke keluarga Shen. Kalau ada lagi, aku tidak jamin. Kaki satumu lagi bakal pincang atau tidak. Barusan aku terlalu kasar, bikin dia ketakutan. Kamu tadi. Garis rahang ini, wajah ini, pinggang ini. Pria ini benar-benar sempurna. Sayangnya, tidak berguna. Pria sempurna seperti ini ternyata bukan milikku, tapi milik pria lain. Hatiku sakit sekali. Bos sudah jadi pahlawan, kenapa tidak sekalian mengungkapkan perasaan? Menaklukkan hati Nona Xia. Di sini banyak ganti wajah apa? Ah, Paman ke-9 Shen, aku pulang dulu. Lelang sudah selesai. Kakak keduaku bakal khawatir terlalu cari aku. Untuk hal hari ini, terima kasih lagi. Gao Yuan yang sering ikut Shen Qi ini. Jangan-jangan mereka berdua. Orang kaya mainnya benar-benar aneh. Bos, besok ke luar negeri untuk urusan bisnis. Baik. Kamu pergi sendiri? Shen Qi, aku suka ini. Suka. Semua untukmu. Shen Qi. Xia Xining, kamu yang datang sendiri kemari. Jangan nangis ya. Aku ternyata mimpi basah. Itu dengan Shen Qi lagi. Cewek pengganggu ini akhirnya tidak tahan. Mau menyerangku ya? Dia bahkan mencuri gelang yang ibu berikan padaku. Sayang sekali, Xiameng, untuk berjaga-jaga terhadapmu. Aku sudah lama mengganti semua barang di kamar. Menjadi barang palsu. Apapun rencanamu, pasti akan gagal di menit terakhir. Ini vitamin yang disiapkan dokter keluarga untukmu. Terima kasih sudah repot-repot. Ini sama sekali bukan vitamin, ini obat golongan psikiatri. Orang yang sehat mental kalau makan terlalu banyak, akan menjadi orang idiot yang pikun. Bu, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Cuma sedikit pusing. Syukurlah belum dimakan. Xiameng ini mengganti vitamin yang biasa ibu makan. Jadi tablet untuk pengobatan penyakit jiwa. Akhirnya membuat ibu mengalami gejala dan meninggal karena sakit hati di hari. Bu, semuanya salahku. Aku akan ambilkan yang baru untukmu. Tidak usah, tubuhku tidak apa-apa, bahkan tidak butuh obat apapun. Kakak, aku dulu kerja di apotek, paham sedikit tentang farmakologi. Bagaimana kau berikan padanya padaku untuk dilihat? Aku akan ambilkan resep baru untuk ibu. Tidak usah, kamu kerja di apotek, bagaimana bisa menyamai? Dokter keluarga yang profesional? Bu, jika kamu tidak apa-apa. Kalau begitu aku kembali istirahat dulu, tidak akan mengganggumu. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyerang ibu. Nyonya, ini undangan dari keluarga Bai, mengundangmu dan Nona. Untuk menghadiri pesta besok malam. Putri keluarga Bai, Bai Yao, itu kekasih kakak laki-lakiku. Suatu kali ketika jalan, dia hampir tertabrak mobil. Kakak melihatnya, mendorongnya dan menyelamatkannya. Yang akhirnya membuat kedua kakinya lumpuh. Apa? Tapi kakak itu sama sekali adalah rencana Bai Yao. Bersama dengan saya, dan anak ayah dan ibu, Xia Shun, sudah direncanakan bersama, khusus untuk melawan kakak. Tujuannya adalah mendapatkan saham perusahaan yang dipegang kakak. Xia Shun ternyata juga anak haram Xia Zhen. Aku tidak boleh membiarkan Xian Dijebak dan kehilangan kedua kakinya. Bu, Selamat selesai perjalanan dinas, mau tinggal di rumah berapa hari kali ini? bisa istirahat beberapa hari ini. Halo kakak.
Baru saja di pintu. Dia Bayau dan Xiaxun berkomplot ngerjain gue. Bilang gara-gara kecelakaan kehilangan kedua kaki, mau rebut saham perusahaan gue. Apa itu kata adik perempuan? Kakak ganteng tinggi dan tegas. Sayang banget nanti pakai kursi roda. Kamu pulang dari dinas buat ikut pesta keluarga Bai, kan? Iya. Gue dapat undangan pesta keluarga Bai. Pesta ini harus gue datengin. Bayau bakal manjain kakak. Gigi kakak Bayau juga suka sama dia. Sampai mati-matian, gue harus buka topeng Bayau. Si gadis palsu itu. Enggak, gue nggak percaya. Bayau selama ini cuma bohongin gue. Cantik banget hari ini, hahaha, minum ayo. Makan banyak-banyak ya. Nyonya Xia. Wah, Jinyan, kalian datang ya. Lama nggak ketemu. Iya. Ini siapa? Aduh, ini. Anak kandung gue, Xia Zining. Waktu kecil ketiduran, gue. Baru aja ketemu. Jangan bilang, wajahnya mirip banget sama kamu waktu muda. Beneran mirip sih, hahaha. Beneran mirip. Tapi karakternya jauh banget sama kamu dulu. Si gue bakal gagal, gue pasti gak bakal. Biarin kakak nikah sama Bayau. Bayau udah lama main sama Xiaxun. Alasan kakak suka sama Bayau. Karena waktu kecil, kakak terlalu ganteng. Kayak cewek, digangguin anak-anak seumuran. Bayau usirin yang gangguin kakak. Jadi dia gak cinta pertama sama kakak. Jinyan, sekarang anak kandung udah ketemu, tapi jangan sampai ngeremehin anak angkat Meng-Meng. Soalnya keluarga kayak kita butuh gengsi. Pasti dong, asal dia nurut. Kita nggak bakal ngeremehin dia, udah panggil. Ibu bertahun-tahun. Kamu nggak kasih muka sama gue, mana si Yao Yao? Lihat mukanya. Apakah Bayau benar-benar sedang bersama Xiaxun? Aku harus pergi mengganggu mereka. Acara sepenting ini, Bayau malah bergaul dengan Xiaxun, bajingan anak haram itu. Ternyata Xia Zhen, bajingan itu, sudah menjalin hubungan dengan keluarga Bai di belakangku sejak lama. Bu, aku mau main ke sana. Hati-hati ya. Mengerti. Tenang saja, Xian itu hanyalah anjing pengecutku. Cuma aku sedikit manis-manis padanya, dia akan setia mati-matian padaku. Nanti, semua saham yang dia pegang akan jadi milik kita. Ini dia mereka, Bayau dan Xiaxun. Jaraknya sudah sedekat itu. Mereka sudah berciuman. Cepat lihat. Xiaxun, demi kamu. Di depan Xian si bodoh itu. Aku pura-pura suka dia, merayunya, kamu jangan lupa ya. Yang kamu janjikan padaku, setelah rencana selesai kita akan menikah. Tenang saja, Setelah kamu ambil alih saham dari tangan Xiayan. kita langsung menikah. Acara langsung macam ini, tidak boleh cuma aku yang melihat pemandangan menjijikan ini sendirian. Aku harus cari cara untuk memanggil semua orang di depan ke sini. Presiden, apa Nona Xia ini ingin membuat semua orang tahu tentang ini? Pergi bantu dia. Baik, Saya bersulang untukmu. Ada masalah? Ada apa? Ada orang yang jatuh ke kolam renang. Kalau gitu, kalian lanjutkan ngobrol. Saya pergi melihatnya dulu. Ayo pergi. Bu, kita juga pergi lihat keseruan itu ya. Baik. Kakak Shun pelan-pelan, ayo pergi. Jangan biarkan ada orang yang datang ke sini. Nyonya Bai, siapa yang jatuh ke kolam renang? Kami datang lihat. Ada apa yang bisa kami bantu, Nyonya Bai? jangan sungkan-sungkan sama kami. Tidak sungkan, lihat ini bagaimana ya. Wah, selesai. Sekarang ada tontonan seru nih. Pelan-pelan dong. Kenapa siang bolong begitu? Lakukan hal seperti itu di rumahmu sendiri. Banyak orang lalu lalang di sini, kok bisa-bisanya? Benar-benar tidak sabar sekali ya. Soal ini, biar saya yang tangani. Semua lebih baik kembali ke ruang perjamuan dulu. Jangan sampai nanti mengganggu suasana hati baik kalian. Apa yang terjadi? Saya dengar kabar. Ada orang yang jatuh ke kolam renang? Itu semua cuma salah paham. Itu adalah pembantu rumah kami. Dia salah mengira boneka dan anjingnya Yao sebagai orang. Bukankah aku cuma mau lempar boneka palsu? Kok malah ada anjing yang jatuh ke dalam? Apa ini bantuan dari langit? Siapa yang melakukan ini? Hati-hati dong. Suara apa itu? Siapa di sana? HMPH. Wah, telat banget kamu sadarnya hari ini. Aku harus bongkar soal anak haram Xiaxun ini. Dan hubungannya dengan Bayao. Biar mereka berdua terkunci mati.
Dengan begitu, kakak sulung akan putus asa sama Bayau. Dan perlu menikahi Bayau yang udah lama sama Xiaxun. Bayau dan Xiaxun. Jangan-jangan yang di depan tadi mereka berdua? Nggak ada suara apa-apa. Kamu nutup-nutupi apa sih? Minggir. Berani-beraninya buat keributan di acara keluarga baik. Yang gak mau hidup lagi. Jangan pergi. Ayo. Aku pengin tahu, siapa sih yang berani buat onar di rumah keluarga Bai hari ini? Yao, Xiaxun, kalian... Malu-maluin. Nangis lagi. Lihat perbuatanmu. Kalau urusan hari ini nggak bisa diselesaikan dengan baik, bukan cuma reputasiku yang hancur. Aku juga bakal bikin marah keluarga Bai, jadi punya musuh. Pak Bai, Bu Bai. Ini salahku. Sebenarnya, aku dan Yao udah lama pacaran. Selama ini belum ada kesempatan untuk silaturahmi. Nanti pulang dari sini, aku siapkan mas kawin dan datang sendiri ke rumah. Wajah asli Bayau udah ketahuan. Kakak sulung gak bakal lagi tergila-gila sama dia. Dan gak bakal kehilangan saham sampai jadi cacat karena dia lagi. Adik, terima kasih. Sudah bukan masaku soal siapa Bayau sebenarnya. Hadirin sekalian, Hari ini keluarga Bai kurang sempurna dalam menjamu. Silakan pulang. Baik. kejadian hari ini jelas-jelas ada yang sengaja ngibulin. Jangan sampai ketahuan siapa pelakunya. Kalau ketahuan, dia jangan harap bakal ku maafin. Shen Jiuye. Hari ini keluarga Bai kurang ajar. Tidak apa-apa. Shenchi itu orangnya selalu dingin dan kejam. Hari ini kok ada waktu buat ikut-ikutan keramaian? Zining, capek ya hari ini? Gimana kalau istirahat dulu di kamar? Nanti mama suruh pembantu masakin makanan enak, antar ke kamarmu. Panggil anak kedua ke ruang baca. Baik. MA, ada apa panggil kita semua? Aku panggil kalian untuk bahas soal Zining. Tentang suara hatinya, kalian pasti juga mendengarnya, kan? Apa kau juga bisa mendengar? Aku juga mendengarnya. Aku mendengarnya saat menjemput adikku pulang. Tentang suara hati Zining itu. Ini terlalu aneh. Jangan bilang siapa-siapa, termasuk Zining. Jangan bocorkan keluar, takutnya ada orang yang punya niat jahat. Bisa membahayakan Zining. Tenang Bu, kami takkan bilang. Meski tak tahu kenapa Zining bisa meramal masa depan, tapi soal suara hatinya harus kita waspadai dari sekarang. Semua kejadian di keluarga kita hari ini adalah perbuatan Zining. Dia melakukannya untuk membantu kakak mengubah situasi dan juga mengubah nasib kita. Tapi tak boleh biarkan dia yang seorang gadis menanggung semua ini. Nasib kita harus kita ubah sendiri. Kita yang akan lakukan ini semua. Kita harus lindungi Zining. Tak boleh lagi kita merugikan Zining. Dan juga boleh Zining Khawatir untuk kita lagi. Betul, kita pasti lindungi dia. Soal Zining bisa meramal masa depan dan suara hatinya itu, kita harus simpan rapat-rapat. Jangan sampai ada yang tahu. Adik, kakak ajak main keluar. Yuk. Wah, kejadian kemarin terlalu berbahaya. Aku putuskan untuk sementara waktu tak keluar rumah. Memang cukup menakutkan. Kita para gadis harus jaga diri baik-baik. Kalau tidak, entah kapan bisa jadi korban fitnah orang. Aku rasa kau benar. Kalau begitu, aku di rumah saja. Temani kau main, tak kemana-mana. Oke? Masih belum menyerah juga, ya? Nona, ini cangkul yang kau minta. Memang dari kampung, kerjaan kotor begini juga mau. Apa yang kau lakukan? Tentu saja mau menanam bunga. Oh iya, kakak. Bukannya kau bilang mau temani aku? Ayo ikut. Aku ini putri keluarga Xia. Siapa mau kerja kotor begini? Sepertinya kau belum paham, akulah putri keluarga Xia yang sebenarnya. Sedangkan kau, cuma anak angkat. Akulah putri keluarga Xia yang asli. Belum dapat uang dari Jian Xinyan dan wanita tua itu. Aku ini anak kandung ayah, tapi belum bisa diumumkan. Sudahlah, tak apa. Aku pergi dulu. Tunggu sampai ayah berhasil mengambil alih perusahaan dan uang keluarga Lin dan Xia. Setelah itu, ibu tirimu akan diusir, dan aku akan jadi putri tunggal keluarga Xia. Zining, sini, duduk di sebelah mama. Katanya 2 hari ini Xiameng sering main ke sini cari kamu? Iya sering, tapi cuma sebentar lalu pergi. Main-main cuma alasan, mau menjebakku itu baru niat sebenarnya. Kesempatan bagus udah dikasih, kalau nggak becus ya jangan salahin aku. Zining, mama ada hal mau bilang ke kamu. Bayao dan Xiaxun mau bertunangan. Wah bagus banget, akhirnya yang saling cinta bisa bersatu. Gini kakak dan Bayao.
bakal nggak ada hubungan lagi. Tapi tetap harus waspada sama mereka. Jangan sampai cari cara lain ke kakak. Mau ganggu kakak? Kakak 1 dan 2, Mama, maaf ya. Aku mau pergi dulu beberapa hari, main puas baru balik. Kak, adik pergi kabur, beneran gak diurusi? Dibiarin aja pergi gitu? Biarkan aja dia pergi keluar. Kata Mama, 2 hari ini urusan rumah banyak, biarin dia main keluar dulu. Anggap aja refreshing. Bos, Nona Sia kabur dari rumah, pergi ke bar. Pesan model pria. Umur masih muda. Tapi berani banget. Udah lama masuk novel, belum pernah main seru-seruan. Sebelum masuk novel, aku cuma karyawan biasa yang kerja keras. Mana ada waktu main-main kayak gini. Ibu Siaman itu jadi janda udah bertahun-tahun. Walaupun diam-diam selingkuh sama Sia Zhen. Tapi mainnya juga gila, bar ini. Punya Sia Shun. Dia diam-diam sering cariin pria buat ibunya. Rahasia Shun, di permukaan anak haram Sia Zhen. Sebenarnya nggak tahu dia anak Liki. Dengan pria mana yang sembarangan. Cakep, badan oke banget. Layani kakak dengan baik. Jamin kalian dapat untung. Punya video panas ini, nanti aku punya. Senjata buat jebak Liki. MA. HM? Apa yang Mama suruh kerjain? Udah selesai semua. Sia Shun beneran ketipu, habis-habisan bangkrut. Sampai pinjam uang rentenir di luar, sekarang. Mungkin udah nangis cari Sia Zhen. Keluarga Sia nggak punya uang bertahun-tahun ini. Keluarga Lin yang bantu, udah jauh bangkrut dari dulu. Sebentar lagi adik balik, kayaknya ini nggak bisa disembunyikan darinya. Dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Zining bukanlah burung kenari yang dikurung. Adikmu itu berani sekali. Sayang. Aku investasi sebuah proyek dan rugi 50 juta rupiah. Kamu juga tahu, aku tidak punya banyak uang likuid di tangan. Coba kamu bicarakan dulu dengan keluarga Lin. Berikan aku 50 juta rupiah. Aku tidak punya 50 juta. Selama bertahun-tahun keluarga kami Lin selalu membantu keluarga Sia kamu, keadaan kami sudah jauh menurun dibanding dulu. Bukankah kamu masih punya 20% saham keluarga Lin? Bagaimana jika jual sebagian saja? Itu sudah cukup dapat puluhan juta. Untuk menutupi lubang ini dulu, kita berdua sebagai suami istri. Perusahaan keluarga Sia ini, bukankah itu juga milikmu? Kamu mau diam saja melihatnya mengalami masalah? Sudah aku katakan, aku tidak punya uang. Tidak punya? Aku rasa kamu memang tidak mau memberikannya kan? Kita berdua sebagai suami istri. Selama bertahun-tahun, kamu sekejam ini? Aku benar-benar tidak punya 50 juta. Tapi jika aku jual semua perhiasanku, seharusnya bisa dapat 5 juta. Baiklah juga itu. Tapi aku punya syarat. Aku mau cerai. Cerai? Selama kamu setuju untuk cerai, 5 juta ini akan jadi milikmu. Tidak mungkin. Kamu sudah menikah denganku, jadi kamu adalah anggota keluarga Sia. Hari ini, kamu harus memberiku uang, mau atau tidak? Kamu tidak setuju cerai, anak harammu di luar sana. Nanti akan dipotong tangan dan kaki oleh rentenir loh. Kapan lagi dia bisa naik tahta? Anak haram? Apa yang kamu omongkan? Liki itu kakak iparku, apa hubungannya dia dengan aku? Apakah aku omong kosong atau tidak? Bukankah kamu yang paling tahu? Kamu mau Liki dan anak harammu di luar sana. Selamat-selamat, ya kamu harus patuh. Tanda tangani surat perceraian ini. Jika tidak, aku akan biarkan kamu tahu. Apa itu mengail di air keruh dan dapat apa-apa? Bagaimana kamu bisa tahu tentang itu? Kapan kamu mengetahuinya? Aku akan memikirkannya dulu. Video sudah didapatkan, apa yang harus kita lakukan? Agar mereka menuai buah buruknya sendiri? Ada seorang pria yang membawa barangmu, bilang dia pacarmu. Aku. Presiden, orang kita baru dapat kabar. Kata Nona Sia mendapat masalah lagi. Masalah apa? Shen Yun membawa gelang Nona Sia. Dia bilang Nona Sia memintanya, tapi dia tidak bertanggung jawab, dia bilang akan menikahinya. Sekarang dia membuat keributan di keluarga Sia. Mencari kematian. Kenapa Zining belum keluar juga? Apakah mungkin? Setelah dia diakui dan dibawa pulang oleh keluarga Sia, dia mulai membenci aku yang lumpuh ini, bahkan jika dia tidak mau aku lagi. Tolong biarkan dia keluar dan ambil gelang ini kembali. Nona benar-benar tidak ada di sini. Bagaimana kalau aku cari dia lagi? Presiden, apakah kita harus naik membawa Shen Yun pergi? Jangan terburu-buru. Meskipun Shen Yun bertindak tidak masuk akal. Tapi dia tumbuh besar di keluarga Shen sejak kecil, tidak mungkin tidak punya akal. Dia pasti punya rencana cadangan lain. Shen Yun, kamu omong kosong. Kamu mencoreng nama baik putriku. Aku bisa menuntutmu. Aku dan Zining berapa waktu lalu.
Bertemu di tempat pelelangan, dia sendiri yang memberiku gelang ini. Aku awalnya pikir itu tandanya dia mau aku menikahinya. Makanya aku dengan tidak sabar datang ke sini dengan membawa mas kawin. Zining, kamu akhirnya keluar. Kamu lebih baik lihat sendiri gelang yang kamu pegang itu. Selain kaki kamu menyerahkan kunci kamu dengan ajaran. Apakah kamu mau aku tendang kaki kamu yang satunya lagi? Zining. Ternyata memang benar, kamu masih membenci aku yang cacat ini. Aku tidak membenci kamu karena cacat. Aku membenci kamu. Lihat baik-baik. Ini gelang asli pemberian ibuku. Yang ada di tanganmu itu palsu, sama seperti kamu. Kamu saja lebih bayar berpakaian Sheci. Seluruh dirimu adalah barang palsu murahan. Aku bahkan merasa malu untukmu. Tidak sangka Zining menyimpan langkah cadangan. Cuma, bagaimana gelang ini bisa sampai ke tangan Shen Yun? Apakah Xiameng yang memberikannya? Bagaimana mereka bisa bersekongkol? Tuan Shen. Putriku ini saya manja terlalu banyak, baru dijemput dari desa. Tidak tahu aturan. Ayah. Kamu tidak bisa karena lebih suka putri kandung itu, lalu sengaja memarahiku. Aku berkata semua yang benar. Apa salahku? Bajingan, apa yang kamu omong kosongkan itu? Kakakmu adalah anak yang saya adopsi dari panti asuhan. Semua orang tahu hal ini. Lagi pula, yang kita bicarakan sekarang adalah pernikahanmu dengan Tuan Shen, jangan bicarakan kakakmu. Benarkah? Kalau ayah begitu menyukai Tuan Shen, biarkan kakak mendapatkan pernikahan bagus ini saja. Itu tidak bisa. Oh, aku tahu, kamu pasti membenci Tuan Shen. Karena dia cacat, makanya nggak tega ngebiarin kakaknya nikah sama dia. Terus, papa tega ngebiarin aku nikah sama dia? Iya kan, Mama? Aku pulang kali ini buat di pesta ulang tahun nenek. Dapetin posisi pemegang kendali keluarga Shen. Keluarga Xia emang punya kemampuan, bisa dipakai buat sementara. Soal Shen Qi, udah lama nggak muncul. Mungkin Xia Xining, nggak terlalu penting di hatinya. Mendingan nikahin Xiameng. Nggak rugi juga, anak kedua keluarga Xia secantik ini. Anak pertamanya pasti nggak jelek-jelek amat. Pak Xia, keluarga Shen belum resmi ngadain konferensi pers. Buat keluarin aku, secara nama aku masih cucu langsung keluarga Shen. Iya, aduh. Tuan Shen, ngomong apa sih? Tuan Shen mau sama Xiameng kami. Itu rezeki dia. Tuan Shen, silakan. Shen Yun emang nggak bisa dinilai dari tampang. Dateng sendiri, bikin ulah kayak gini. Paksa bapak brengsek jual anak pakai duit. Jangan-jangan mau narik perhatian siapa? Di buku dia sampai bisa ngalahin Shen Qi. Harus waspada. Bos, kayaknya di sini nggak perlu turun tangan. Nona Xia sendiri udah bisa nanganin. Dia emang pinter, lu atur aja. Kasih pelajaran ke Xiameng sama Shen Yun. Sama gelang itu. Oke. Aku puji Nona Xia, bos malah bangga. Mama, Xiameng kan kali ini juga bikin masalah sendiri. Masalah Xiameng udah beres. Sekarang giliran kakak-kakak, nggak tahu. Bapak brengsek berikutnya mau jahatin. Yang mana dari kakak-kakak sialan itu? Udah, Zining, jangan dipikirin lagi. Besok pesta ulang tahun Nenek Shen, lu siap-siap yang bagus. Mama ajak lu ikut. Pesta ulang tahun. Iya, bentar lagi ulang tahun nenek keluarga Shen. Di pesta keluarga Shen ribut, sampai pingsan. Semua yang pernah kerja sama Shen Qi, diusir sama Shen Yun, sampai bangkrut. Keluarga Lin salah satunya, akhirnya bangkrut total. Bikin kakek stroke, jadi tumbuhan. Hai Shen Yun, jangan sakit mak. Aku harus selamatkan keluarga Lin. Ini adalah perkebunan keluarga Shen. Urusan ini tidak boleh melibatkan ketiga kakakku. Shen Qi justru cocok. Kali ini, dia pasti terluka atau pingsan. Biarkan dia selamatkan dirinya sendiri, boleh kan? Bagaimana aku masuk ya? Ada tembok. Presdir, Nona Xia sedang bersiap memanjat tembok dari pintu belakang. Dia mau apa? Aku juga tidak tahu. Sekarang panggil dia masuk. Tidak usah. Beri libur sehari untuk semua pelayan di perkebunan. Presdir ini rencananya mau berduaan dengan Nona Xia ya. Masa disebut perkebunan keluarga Shen, sistem keamanannya payah banget. Aneh, kenapa di keluarga Shen tidak ada seorang pun ya? Ya ampun, tadinya kukira dekorasi keluarga Xia sudah cukup menyilaukan mata, ternyata keluarga Shen ini lebih ekstrim lagi. Dunia orang kaya, aku nggak ngerti. Jangan-jangan Shen Qi ada di lantai atas? Aneh banget, villa sebesar ini. Kok sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Aduh. Kamu gila ya? Jalan kok nggak ada suaranya. Nggak tahu kalau orang bisa mati kaget
Sial banget. Langsung ketahuan sama Shenji. Jangan-jangan aku bakal dikira maling yang masuk rumah. Terus kakinya dipatahin dan dibuang keluar ya? Jangan-jangan kakiku beneran gak selamat nih. Tapi, ngomong-ngomong, tubuhnya ganteng banget ya. Abdominal ini, dada ini, benar-benar hormon berjalan. Nona Sia susah payah datang ke rumahku. Cuma buat nyamperin gitu. Siapa yang nyamperin? Kamu pagi-pagi mandi buat apa? Pakaiannya juga seksi banget. Gak tahu malu. Kalau gitu, aku mau tanya, Nona Sia yang tahu malu. Diam-diam nyelonong masuk rumahku. Cuma buat lihat aku mandi? Ini, aku lihatnya tangan, oke? Tubuh bagus ini gak dilihat sayang. Dada ini, abdominal ini. Gak cuma dilihat, aku bahkan udah nidurin kamu di mimpi. Hah? Masa sih? Aku datang tentu ada urusan penting. Tadi aku muter-muter di rumahmu, gak lihat satupun pelayan. Jadinya tanpa sengaja masuk ke kamar ini. Bukannya kamu cari aku ada urusan? Kakek Shen, aku datang kali ini mau ajak kamu kerja sama. Berdasar apa? Kamu pikir ada kesempatan aja aku kerja sama? Jangan bilang gitu dong, bisa gak sih kerja sama? Pesan saya ini, sepadankah nilainya? Saya kasih kesempatan. Silakan bicara. Kalau usaha saya bisa menyelamatkanmu, maka keduanya, saya dan ibu saya, juga kakak saya, kalau ada masalah apapun, harap Master Jiu bisa bantu. Pesan apa? Di pesta ulang tahun ibu tua kali ini, hati-hati dengan orang dalam rumah sendiri. Terutama mereka yang biasanya terlihat tidak berbahaya. Dan juga sangat cantik. Kalau tidak, nyawamu tinggal setengah. Saya rasa kamu benar. Kamu lihat kemana? Secara logika, saya juga cukup cantik. Tapi Shenji sama sekali tidak tertarik pada saya. Jangan-jangan dia memang suka pria? Sayang sekali perhiasan ini, ternyata cuma tampak bagus, tidak berguna. Kalau tahu begini, saya tidak akan datang mencarimu. Ibu dan kakak di sana. Saya juga bisa selamatkan dengan cara lain. Hari ini saya seharusnya tidak datang. Biarkan saja kamu dihitung di pesta ulang tahun, nyawamu tinggal setengah. Sebentar saya suruh Gao Yuan antar kamu pulang. Terima kasih Master Shenjiu. Tapi saya bisa pulang sendiri jalan. Dan juga, Presiden Direktur, hati-hati dengan orang dalam rumah. Presiden Direktur, Nona Sia, sudah pergi lewat pintu belakang. Cari tahu, Shen Yun belakangan ini kontak dengan siapa saja. Mengerti. Sekarang ini, ibu mungkin sudah tidur. Nona, Nyonya sudah lama menunggu di ruang tamu. Habis. Urusan saya ke villa keluarga Shen. Jangan-jangan ibu sudah tahu? Ibu. Masih ingat pulang? Kemana saja? Tidak mungkin bilang ke ibu. Saya pergi ke villa keluarga Shen cari Shenji. Suruh dia waspada pada keluarga Shen, supaya jasa menyelamatkan nyawa ini. Bisa buat Shenji lebih banyak bantu keluarga Lin. Shenji terkenal di luar. Kalau ibu tahu saya mencarinya, pasti lebih khawatir. Ternyata Zining untuk selamatkan Master Shenjiu. Mengubah nasib keluarga Lin. Sudah, lain kali keluar hati-hati. Jangan pulang semalam-malam. Mengerti? Terima kasih ibu. Nyonya, Nona, Nyonya Li datang. Mungkin untuk perkawinan Shen Yun dan Xiameng. Shen Yun ini orang aneh, juga pincang. Dia pasti cari ayah sampah untuk ribut. Asal dia tidak merepotkan kita. Terserah dia mau bagaimana. Jianjingan, HMPH. Liki. Kamu berteriak-teriak di dalam rumah ini. Memangnya kamu pikir ini rumahmu? Jianjingan, Mengmeng juga anakmu. Bagaimana teganya kamu menyuruhnya menikah dengan si pincang yang miskin? Dan tidak punya status itu. Putriku hanya Zining satu. Xiameng ini. Itu juga Xiazen, yang dulu diambil dari panti asuhan. Kalau bukan karena Zining kami hilang, aku tak mau mengangkat anak angkat. Dia harus bersyukur, kalau tidak, mungkin masih menderita di mana-mana. Tapi, sudah, aku tidak menyuruh orang mengusir Xiameng dari rumahku. Sudah sangat baik hati. Soal pernikahan ini, itu juga salahnya sendiri. Jianjingan, putri kandungmu pulang, lalu menyiksa anak angkat. Kamu benar-benar kejam. Aduh, kakak ipar. Soal pernikahan Mengmeng, kenapa kamu begitu emosi? Orang yang tidak tahu pikir. Dia putri kandungmu. Betul. Mengmeng tumbuh besar di depan mataku. Kakakku meninggal muda, aku tidak punya anak perempuan. Anggap dia seperti anak sendiri. Salah apa aku peduli padanya? Kakak ipar, aku cuma bercanda. Kenapa tegang? Kakakmu sudah meninggal bertahun-tahun. Kalau tiba-tiba muncul anak perempuan sebesar ini, aneh juga kan? Orang yang tidak tahu. Pikir kamu jam-jam punya anak dengan orang lain. Adik ipar, apa maksudmu? Kakakmu meski sudah meninggal, tapi aku tak mungkin mengkhianatinya. Aku ada urusan, duluan ya. Ibu, Xiameng anak haram. Kenapa tidak kamu ungkap? Sekarang belum waktunya. Ungkap lebih awal.
Cuma bikin mereka berani terang-terangan jijik di depanku. Bukannya sekarang bagus? Lihat mereka seperti badut saja. Ibu yang paling hebat. Sudah malam. Kamu cepat pulang istirahat. Siapa? Kewaspadaan Nona Sia tinggi. Kalau teriak lagi, mungkin aku sudah ditangkap pengawal keluarga Sia. Dikiri pencuri. Kukira penggemar yang masuk kamarku tengah malam. Ternyata Master Shen ke-9. Nona Sia, berani lari ke rumahku untuk mengintip aku mandi? Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Kamu cari aku. Ada hal penting apa? Tentu, aku cari kamu untuk urusan serius. Baru setengah hari tidak ketemu, kamu sudah datang cari aku. Apa sudah menemukan sesuatu? Shen Yun belakangan ini memanfaatkan momen mahar, membawa pulang seorang teman dari luar negeri. Namanya Yang Shu. Yang Shu. Di buku dikatakan, kecepatan anak Yang Shu ini luar biasa. Dulu karena curang di kasino, dia dikejar bos kasino. Akhirnya kabur ke luar negeri. Kalau dia, ya wajar saja. Kalau meracuni berhasil. Shen Yun memang tidak segan mengeluarkan uang. Sampai-sampai berhasil menemukannya. Datang langsung mendengar isi hatinya, memang bisa tahu banyak hal. Tapi yang tidak Shen Yun ketahui adalah, di permukaan Yang Shu setuju bekerja sama dengannya. Sebenarnya tujuan sejatinya adalah Shen Qi. Dia bukan ingin meracuni, tapi ingin mendekati Shen Qi lewat hal ini. Mendapatkan pribadi Shen Qi. Ternyata ya, wajah pria mendatangkan bencana. Yang Shu ini, terhadap Shen Qi bisa dibilang setia sepenuh hati. Shen Qi ini juga, jelas-jelas tidak suka wanita. Ngapain menggoda orang? Aku tidak menggoda wanita manapun. Lagi pula, siapa yang bilang Sia sini? Kalau aku suka pria, Ada apa, Jiuye? Ibu dikatakan Yang Shu. Akhirnya karena tidak mendapat kasih sayang Shen Qi, langsung menjadi hitam hatinya. Memilih benar-benar bekerja sama dengan Shen Yun. Memberi racun ke Shen Qi, hingga menyebabkan Shen Qi akhirnya mati tragis. Kalau tidak bisa, suruh saja Shen Qi mengorbankan pesonanya sedikit. Soalnya, antara harga diri dan nyawa, pasti nyawa lebih penting. Yang lain itu urusan belakangan. kamu bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Jiuye tengah malam memanjat tembok masuk kamarku. Yang tidak tahu, mengira kamu memaafkan urusan penting. Untuk beli aku. Aku hanya penasaran, Nona Sia begitu peduli keselamatanku. Jangan-jangan sudah jatuh cinta padaku? Apaan? Aku jatuh cinta padamu? Kamu benar-benar cukup narsis. Walaupun semua syaratmu bagus, tapi aku juga tidak buruk. Jiuye itu, mitos dunia bisnis, tampan. Tegas, berbakat, kaya. Jadi kalau aku jatuh cinta padamu, ya tidak ada yang aneh, kan? Lagi pula, putri-putri kalangan kita ini, mana ada yang tidak ingin menikah denganmu? Kalau kamu, Aku apa? tidak apa-apa. Kalau hal ini benar terjadi, anggap saja aku berutang budi padamu. Tapi urusan ini jangan kamu ikut campur. Inikah Nenek Shen? Dulu saat keluarga Shen kacau, dia selalu berdiri teguh di samping Shen Qi. Hingga kali ini, di tengah kesulitan, dia menyaksikan sendiri. Cucu kesayangannya tewas, dan dirinya pun tak bisa bertahan. Suara apa? Xiao Qi akan mati? Aku juga akan celaka? Tapi aku sudah memberitahu Shen Qi lebih dulu. Asalkan bisa mencegah krisis ini terjadi, Nenek tidak akan celaka. Zining, anak baik, jangan lihat-lihat sembarangan. Baik, Bu. Suara tadi dia? Ini anak perempuan yang ditemukan keluarga Sia. Aku bisa mendengar isi hatinya? Apa yang dia katakan itu benar. Tuan Shen Yun membawa seorang wanita pulang. Datang, datang. Adegan utama hari ini datang. Nek, ini hadiah persiapan saya untuk nenek. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. Halo, Nek. Nama saya Yang Shu. Teman Shen Yun. Shen Yun biasanya selalu berpenampilan sembrono. Tidak serius, hari ini malah berpakaian begitu rapi. Jangan-jangan dia sudah siap. Merebut posisi pemimpin keluarga Shen? Perebutan kekuasaan? Sial. Bagus, sangat bagus. 10 tahun lalu, kalau bukan karena Aci melihat wajahku, yang cacat pada Shen Yun bukan hanya satu kaki. Yang Shu. Ini adalah kepala keluarga Shen saat ini. Juga kakak ke-9ku, Shen Qi. Halo, Shen Qi. Lihat ekspresi puas Yang Shu. Pasti ada sesuatu dalam anggur ini. Bukankah Shen Qi mengaku pintar? Aku sudah mengingatkannya lebih dulu. Kenapa dia masih tidak bisa melihat tipuan kecil ini? Atau dia sudah punya persiapan? Nek,
Aku agak tidak enak badan, istirahat dulu di atas. Nek, aku pamit dulu. Bu, aku ada urusan. Baik, hati-hati ya. Shen Qi. Kak Ji. Shenji, kamu sudah kena obat biusku. Dalam setengah jam, kamu akan pingsan. Kamu sudah jadi mangsaku, tak bisa kabur. Ah, Shen Qi, jangan pikir aku sengaja. Tapi lumayan enak, sayangnya. Dia suka cowok. Bukankah dia suka cowok? Kamar tidur aman. Tunggu aku di sini. Nenek, tanda tangan transfer saham. Atau kamu tak akan lihat cucu kesayanganmu lagi. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan pada Xiaoji? Shenji kena obat bius kuat dari Yangshu. Takkan bangun cepat, dulu dia rusakkan kakiku. Sekarang aku buat dia bayar. Kamu durhaka. Aku tak seharusnya lemah. Membiarkan Xiaoji maafkanmu, itu salahku. Banyak omong. Cepat tanda tangan. Kamu mengkhianatiku. Aku tidak. Kok bisa bangun secepat ini? Aku sudah tahu rencanamu, makanya minum penawar. Obat bius kalian tak berpengaruh padaku. Nenek, Kali ini aku tak campur tangan. Apapun keputusanmu, aku dukung. Ini balasan yang pantas untuk mereka. Ah, Shen Yun terlibat kejahatan bisnis. Semua bukti sudah kuberikan ke polisi. Sedangkan Yang Shu terlibat judi dan kejahatan, dia juga akan ditangkap. Shenji, tunggu saja. Adik, kalian akhirnya kembali. Kakak dapat SMS dari Bayao, langsung pergi. Ibu, aku cari kakak dulu. Istirahatlah. Cepat ikut adikmu, jamin keamanannya. Baik, tunggu aku. Ibuku, kakak di tempat inilah. Menyelamatkan Bayao untuk bawa dia keluar. Dipukuli banyak orang. Lalu nyetir mati-matian antar dia pulang. Saat Bayao turun dari mobil, melihat sebuah mobil melaju ke arah Bayao. Kakak mendorong Bayao, hingga kakinya sendiri patah tertabrak. Presiden, buruk, Nona Xia sendiri. Pergi sendirian selamatkan Bayao. Apa? Menurutmu, apakah tuan muda keluarga Xia akan menyelamatkannya? Siapa yang tahu, Nona Bai sudah pingsan ketakutan. Orang di balik ini benar-benar tega ya. Membiarkan wanita cantik menderita. Hahaha. Kalian sedang mencari aku? SST, jangan bicara. Ternyata kakak Xia sangat suka Nona Bai ya. Jangan banyak omong. Cepat lepaskan orangnya. Kalau mau kami lepaskan juga bisa. Sesuai SMS yang kami kirim sebelumnya. Transfer 50 juta kepada kami. Lalu tanda tangani surat pengalihan saham ini. Nona Bai ini jadi milikmu. Tak disangka, kakak yang cinta buta ini benar-benar datang. Tenang kakak, tidak akan tertipu. Hanya demi seorang wanita yang mengkhianatinya. Uang tidak akan kuberikan pada kalian. Surat pengalihan saham juga tidak akan ditandatangani. Nyawa Nona Bai tidak kau pedulikan? Nyawanya tentu urusan polisi. Hari ini aku hanya membantu polisi. Menangkap penjahat, warga biasa yang peduli. Jangan bergerak. Kakak memang tidak mengecewakanku. Kakak kedua, cepat kita turun bantu. Shenji, kenapa kamu datang? Xiayan, ikuti rencana mereka, masuk perangkap. Kenapa kamu datang sendirian? Bukannya malah merepotkan? Aku terlalu panik. Shenji. Shenji, kamu terluka. Xia Zining. Kamu tamat. Shenji, tahannya. Aku segera bawa kamu ke rumah sakit.
Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Shenji, jangan sampai terjadi apa-apa. Bukannya kamu bilang mau aku tanggung jawab? Aku setuju. Jangan sampai ada apa-apa ya. Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Shenji, jangan sampai terjadi apa-apa. Bukannya kamu bilang mau aku tanggung jawab? Aku setuju. Jangan mati. Kapan kamu bangun? Saat kamu tertidur. Masih ketawa. Tahu tidak betapa khawatirnya aku? Kamu khawatir padaku? Presiden Direktur sudah dapat kabar. Shen Yun dan Yang Shu sudah dihukum. Seumur hidup mungkin tidak bisa keluar. Selain itu, Bai Yao merencanakan penculikan, sudah ditangkap. Xia Zining, aku pengen makan buah. Dia sengaja ya? Suruh nona ini melayani orang. Shenji, kamu lihat aku gimana sih? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Gimana menurutmu? Kalau aku beneran suka sama kamu bakal mikir apa? Shenji nggak mungkin beneran suka sama aku kan? Tapi kan setelah aku selesai tugas, aku harus balik. Xia Zining, siapapun kamu. Aku gak bakal kasih kamu kesempatan buat pergi. Jangan lupa, kamu udah ambil untung dari aku, harus tanggung jawab. Gimana ya? Shenji beneran ganteng banget sih. Suruh aku balik gitu aja. Aku rada nggak rela sih. Makan sendiri aja ya. Aku duluan pergi. Xia Zining, aku pasti dapetin kamu. Xia Zhen, mending kamu tanda tangan aja. kamu mau ribut cerai lagi? Mama sama ayah brengsek lagi ribut cerai. Cerai? Nggak mungkin. Xia Zhen, hari ini nggak cerai, besok juga harus cerai. Kalau nggak, semua urusan kamu sama Liki bakal aku beberin ke media. Jiang Jingyan, jangan nggak tahu diri, lepasin Liki cepetan. Kalau nggak, kita berdua sama-sama sengsara. Kalau bukan karena urusan mesum kamu sama janda kakakmu, dan malu-maluin nggak mau cerai, mana mungkin aku maksa kamu. Ayah, aku sekarang. Kan boleh tentuin dari istri sama Shen Jue, dari keluarga Shen. Kamu harus cerai sama mama. Kalau nggak, aku suruh keluarga Shen gerak, putusin semua kerjasama. Bisnis kamu, nanti lihat aja perusahaan kamu bangkrut atau nggak. Bangsat, Jangan banyak bacot, cepetan tanda tangan. Tanda tangan surat cerai ini. Lalu bawa Liki sama Xiameng. Pergi jauh-jauh dari sini tanpa bawa apa-apa. Jiang Jingyan, jangan keterlaluan. Perusahaan keluarga Xia, aku yang bikin dari nol, semuanya buat kamu. Nggak mungkin. Kalau nggak ada bantuan keluarga aku, mana mungkin kamu bisa buka perusahaan? Kalau aku kesal, nggak perlu keluarga Shen gerak, keluarga Kamilin juga bisa ngancurin kamu dengan gampang. jangan berbuat keterlaluan. Jangan lupa, aku kan masih ayah dari 2 anak laki-laki. Mending kamu khawatirin anak harammu di luar sana. Katanya dia utang banyak ke rentenir, nungguin kamu bersihin berantakannya. Sama anak perempuan baikmu itu. Sekarang juga udah nggak ada yang berani nikahin dia kan? Aku tahu, semua ini jebakanmu kan? Jiang Jingyan, kamu pelacur. Jangan sentuh ibuku. Kamu juga, bawa Liki pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan bocorkan semua perbuatanmu ke media. Jangan sampai menyesal. Ibu, jangan marah sama mereka. Ibu baik-baik saja. Nyonya, Xiameng meronta-ronta tidak mau pergi. Dia teriak-teriak minta ketemu ibu. Ibu. Aku kan anak yang ibu besarkan sendiri. Ibu benar-benar tidak mau aku lagi? Jangan panggil aku ibu. Ibumu itu Liki, bukannya kamu sudah tahu? Bagaimana anak kandungku bisa hilang dulu? Bukannya kamu juga tahu jelas? Bertahun-tahun ini kamu makan. Pakai uangku, ku masuki sekolah, ku buat jadi gadis terhormat. Tapi kamu merencanakan jahat pada anak kandungku. Kamu sama seperti orang tuamu, dari lahir sudah jahat. Ibu, aku mohon, maafkan aku sama adik, ya? Aku benar-benar tidak mau keluar dari keluarga Xia. Kalau ibu suruh aku ikut ayah pergi, dia pasti akan nikahkan aku dengan orang lain tukar uang. Bu, aku mohon, ibu. Semua ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Kalau kamu diam saja tidak cari masalah, kamu masih bisa. Jadi nona besar dengan tenang. Aku sudah bersikap baik sepenuh hatiku padamu. Keluarkan dia dari sini. Ibu, ibu. Dua hari ini kamu jaga Shen Jue terus, matamu sampai merah. Cepat pulang istirahat yang cukup. HM.
Kakak, gimana kabar urusan Bayao? Keluarga Bai serahkan semua tanggung jawab ke Bayao. Dan Xiaxun, juga atas nama Bayao. Dia yang sukses di sebuah penculikan itu. Bayao menghadapi hukuman penjara, langsung jadi gila. Lari keluar ditabrak mobil sampai tewas. Tewas. Ini juga karma berputar. Di kehidupan sebelumnya dalam buku, kakak tewas ditabrak mobil karena dia. Kali ini, dia yang menanggung akibat perbuatannya sendiri. Oh iya, sekarang semua orang di luar bilang, kamu mau nikah sama Shenji. Siapa bilang? Aku tidak mau nikah sama dia. Barusan mas kawin dari keluarga Shen sudah dikirim. Shenji, kamu tunggu saja. Shenji, kapan aku setuju mau nikah sama kamu? Kamu malah kirim mas kawin ke rumah kami. Nah, sekarang jadi begini. Semua orang tahu aku mau menikah denganmu. Kenapa? Aku bikinmu malu. Aku pasti akan mendapatkanmu. Kalau sekarang belum menikah, nanti juga pasti menikah. Lagi pula, aku sampai terluka karena kamu. Seharusnya, aku membalas budi dengan menikahimu. Kamu tidak tahu malu. Terima kasih pujiannya. Ada satu hal yang butuh bantuanmu. Apa itu? Anak haram ayahku yang brengsek itu, Xiaxun. Dia kan kabur? Keberadaannya selalu jadi ancaman. Bisa bantu aku cari dia? Kamu calon istriku. Apa yang istriku suruh? Aku lakukan. Suruh kemana, aku pergi kemana. Bukannya Shenji itu dingin dan tidak suka cewek? Lihat dia sekarang, mana ada sisa-sisa sikap dinginnya. Press dear. Ada apa? Ternyata Shenji cuma tidak dingin sama aku. Hahaha. Ini obat-obat yang aku dapat dari pasar gelap. Sudah ku dengar. Shenji baru keluar dari rumah sakit hari ini. Sekarang lagi di bar, urusan kerja. Xia Zining, gara-gara kamu, aku jadi sengsara begini. Aku tidak akan biarkan kamu menikah dengan Shenji dengan mudah. Kamu juga coba rasakan dikhianati, dibuang. Kak, ayo, minum. Lihat aku, sini minum. Giliranmu, aku yang... Apa? Tidak mungkin. Tunggu 10 menit lagi, obatnya bereaksi, kamu jadi milikku. Mulai sekarang, aku jadi nyonya muda keluarga Shen. Sedangkan Xia Zining si jalang itu, selamanya akan kujadikan alas kakiku. Zining, hari ini hari pertamaku sembuh. Kamu juga tidak datang jenguk aku. Shen Jue. Ini obat kuat, kamu pasti tidak tahan. Jangan berpikir untuk melawan lagi. Lin Wei Wei, kamu berani kasih obat padaku? Hah? Ning Ning bisa datang tepat waktu atau tidak? Shenji, lebih baik kamu menikahi aku. Aku 100 kali lebih baik dari Xia Zining. Shenji, sialan. Tunggu, aku sekarang datang selamatkan kamu. Hahaha, mau lari kemana? Percuma. Shenji, kamu sudah terkena obat. Seluruh tubuhmu lemas, tidak mungkin kabur. Serahkan dirimu. Shenji, kamu di mana sebenarnya? Berdasarkan kalian, pantaskah? Tadi sangka bertemu Xiaxun di sini. Ning Ning, kalau kalian tidak segera datang, kehormatan suamiku akan hilang. Sudah menderita banyak, tidak boleh gagal di akhir. Tidak boleh gagal di akhir. Xiaxun, berani-beraninya menyentuh Shenji lagi. Aku bunuh kau. Berdiri. Shenji, aku datang. Aku datang menyelamatkanmu. Shenji, bagaimana kabarmu? Benar tidak perlu panggil dokter? Perut six-pack ini, dada ini, kaki panjang ini, aku rela jadi penawarnya. Ya ampun. Ning Ning pertama kali cium, kurang mahir. Pakai kamu untuk latihan. Suatu kehormatan. Hari ini tidak bisa. Hari ini aku masih ada urusan. Xiaxun tertangkap. Ayah sampah pasti panik. Pasti pulang cari masalah. Aku harus pulang bantu kakak dan ibu. Sudah dengar belum? Xiaxun itu tertangkap. Lin Wei Wei kasih obat ke Shenji. Juga dikurung. Sudah dengar.
Dan Zining semalam tidak pulang. Hah? Kamu rasa Shenqi dikasih obat apa? Lin Weiwei kasih Shenqi obat perangsang. Zining bersama Shenqi semalaman. Shenqi sialan itu. Dia mengambil kesempatan dari adikku. Ada apa dengan kalian? Kalian berdua, siapkan mas kawin Zining. Walau keluarga kita tidak sebanding keluarga Shen, tidak boleh diremehkan orang, bilang keluarga kita. Zining tidak punya sandaran. Baik Bu, mobil dan propertiku, pindahkan atas nama adik. Saham juga, semua berikan ke adik. Jiang Jingyan, kau perempuan. Kau berani memasukkan Xiameng dan Xiaxun ke penjara. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Apa aku yang suruh mereka kasih obat ke Shenqi? Apa aku yang suruh mereka kepung Shenqi? Xia Zhen, aku sudah cerai denganmu. Sekarang bawa perempuan ini keluar dari rumahku. Atau aku laporkan kalian masuk rumah tanpa izin, Zengge. Kita tidak bisa pergi, anak-anak masih di penjara. Jiang Jingyan, di mana Xia Xining? Asal dia bersedia bicara. Shenqi pasti setuju, kami tidak membongkarmu. Itu sudah menghormatimu selama ini. Kamu menyalahgunakan jabatanmu. Diam-diam memberi Xiaxun uang berapa banyak? Malah membantu anak haram menyakiti anak kandungmu sendiri. Kamu masih manusia? Betul. Kamu masih mau kami lepaskan Biang Kerok? Tidak mungkin. Kalian berdua anak durhaka. Di mata kalian cuma ada ibumu, ya? Tidak ada aku? Kalian berdua cuma anaknya dia sendiri, ya? Zengge, jangan sedih. Kalau mereka tidak peduli padamu, Shuner peduli padamu. Shuner juga anakmu. Kamu harus cari cara selamatkan dia. Benarkah? Xiaxun benar-benar anakmu? Wanita ini, pakai uang yang kamu beri padanya. Di luar cari laki-laki lain. Dan anak kesayanganmu, Xiaxun. Sama sekali bukan darah dagingmu sendiri. Ini semua tidak benar. Dasar, kamu ternyata bohong padaku. Wah, tubuhnya bagus sekali. Kalau bisa bikin kakak senang, kalian pasti dapat untung besar. Di buku, Xia Zhen mengorbankan ibu dan kakaknya. Di kehidupan ini, Xia Zhen akhirnya menuai akibatnya sendiri. Kehilangan segalanya, itulah karma. Selamat, Anda berhasil mengubah nasib semua orang. Sekarang Anda bisa kembali ke dunia nyata. Apa aku benar-benar harus pergi? Tapi aku tidak tega. Tidak tega tinggalkan ibu dan para kakak. Juga tidak tega tinggalkan Shenqi. Apa aku benar-benar tidak bisa tinggal? Jika kamu ingin tinggal di dunia buku, itu bisa saja. Tapi kalau begitu, kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk kembali ke dunia nyata. Hanya seumur hidup. Hidup di dunia dalam buku ini. Baik, aku mau. Aku ingin tinggal. Aku ingin terus menemani mereka. Baik, semoga kehidupanmu menyenangkan. Sistem ini akan benar-benar melepasmu. Shenqi, ayo kita menikah. Baik.